Diskusi-diskusi episode keempat ini kita akan bahas peralatan apa aja yang dibutuhkan jika teman-teman ingin memulai aquascape diskus atau menggabungkan aquascape dan ikan diskus supaya diskusnya nggak gampang mutar. Oke, simak videonya sampai selesai supaya diskusnya selamat dunia akhirat. Oke, langsung aja check it bro. Halo teman-teman, salam teleskopers, kembali lagi di channel Aquascape Salatiga. Kembali lagi bersama saya Aji Bella di segmen yang membahas ikan diskus di aquascape atau diskusi-diskus. Kita udah sampai di episode keempat. Seperti yang udah tak bilang di episode sebelumnya, aquascape diskus itu lebih ke pelihara ikan daripada pelihara tanamannya. Jadi settingan yang cocok untuk aquascape diskus itu adalah aquascape low tech, yaitu minim perawatan, kemudian minim pencahayaan juga, nggak pakai CO2. Oke, yang pertama jelas kita butuh akuarium. Akuarium yang ada di saya ini ukurannya 150 cm, tinggi 50, lebarnya juga 50. Kapasitas kurang lebih 380 liter. Yang perlu diperhatikan, kemarin sudah tak jelaskan tentang kapasitas tank diskus. Yang perlu diperhatikan juga adalah karena tank besar, juga resikonya juga sangat besar. Jadi kalau di rumah teman-teman itu banyak anak kecil, banyak orang seliweran dekat jalan raya, itu sangat disarankan faktor keamanannya juga yang tinggi, pakai kaca yang tebal. Karena untuk akuarium sebesar itu gak usah pakai rimless tank, gak apa-apa. Tank yang pakai sabuk-sabuk di atasnya juga tidak masalah. Yang penting faktor keamanannya sangat perlu diperhatikan, karena itu berkaitan juga dengan faktor keselamatan keluarga teman-teman di rumah. Kalau ada apa-apa, air itu bisa mengakibatkan tsunami. Kemudian instalasi listrik juga perlu diperhatikan. Jangan sampai instalasi listrik ada di bawah akuarium, jadi kalau ada apa-apa, kebocoran, leaking atau apa, teman-teman tetap selamat. Jadi utamakan faktor keselamatan yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, kita perlu filter seperti akuarium jenis lainnya. Itu filter perlu diperhatikan. Di sini saya sangat menyarankan menggunakan kanister filter. Kenapa kanister filter? Karena kanister filter itu adalah filter terbaik untuk pertumbuhan bakteri, karena medianya yang masuk bisa banyak. Jadi harapannya bakteri pengurai bisa lebih banyak yang tumbuh di dalam filter maupun akuarium. Sebetulnya pakai hang on bisa, hang on, tapi kan jarang ada yang medianya besar banget kan. Kemudian pakai filter talang di akuarium sebenarnya juga bisa kalau tank polosan ya. Kalau tank aquascape kurang disarankan, karena yang pertama itu menghalangi masuknya cahaya, karena cahaya dibutuhkan di tanaman di aquascape. Kemudian tank talang itu kadang bau, jadi kurang nyaman aja di hidung, polusi hidung. Tank kanister filter itu keunggulannya yang lain adalah dia nggak mungkin tekor. Jadi di dalam filter itu selalu terisi air. Jadi kalau ada mati lampu atau apa, selalu terisi air, sehingga bakteri yang ada di situ kan nggak mungkin mati. Beda halnya dengan sump filter ataupun
trickle filter. Kalau pompanya mati, listrik mati, nggak ada air di media filter, kan berarti kan bakteri ini kan mati, perlu dia untuk berkoloni lagi. Itu di sini saya pakai filter kanister DIY buatan sendiri, ukurannya adalah diameter 4 inch, kemudian ketinggiannya 100 cm. agak wagu, untuk agak kebesaran untuk kanister DIY. Itu alasannya adalah saya pengen bikin filter yang muat media banyak, kurang lebih 8 liter kapasitas filter saya itu. Saya pakai pompa 1600 liter per jam, sedangkan kapasitas kolam saya adalah 380 liter. Peralatan yang ketiga, kita butuh lampu. Jadi lampu ini juga krusial ya di tank aquascape, karena itu merupakan salah satu sumber kebutuhan tanaman untuk hidup, untuk fotosintesis. Jadi kalau nggak ada lampu, dijamin tanamannya pada meleleh semua, melting semua. Jadi nggak jadi aquascape nantinya kalau nggak ada lampu. Kemudian lampunya itu sangat disarankan adalah lampu yang low aja, jangan pakai lampu yang high, karena selain maintain alganya susah, nanti konsumsi listrik di rumah teman-teman bisa jebol, nanti dimarahin istri, dimarahin mertua nanti ya. Itu perlu dipertimbangkan. Saya di sini pakai lampu 29 watt. Lampunya 29 watt untuk kapasitas 350 liter. Bayangkan, itu berarti lampu yang sangat-sangat low. Kemudian lampunya itu saya pakai lampu LED Philips. Kenapa saya pakai lampu LED Philips? Karena carinya mudah. Jadi kalau seumpama suatu saat lampunya rusak, langsung beli aja di toko listrik, nggak usah jauh-jauh ke toko akuarium pesen lampu ini itu, dan ini tanamannya selak gosong, tanamannya selak mati. Yang keempat, kita butuh timer untuk menyalakan dan mematikan lampu. Jadi kalau saya sering lupa, saya selalu pasang timer di aquascape saya. Jadi kalau kelupaan pasang timer, itu nanti akuariumnya kotor semua, kotor penuh dengan alga. Gila nih. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Afifah. Peralatan yang kelima ini penting banget untuk aquascape diskus, yakni adalah alat sifon. Kenapa penting banget? Karena kotoran di aquascape diskus itu nggak kelihatan. Kotorannya itu ngumpet di sela-sela pasir, di sela-sela tanaman, sela-sela hardscape. Untuk alat sifon kalian bisa rajin-rajin bersihkan sendiri pakai selang, disedot pakai mulut. Kalau nggak pengen repot, bisa beli alat sifon yang manual di pompa itu. Yang elektrik juga ada. Yang elektrik juga nggak mahal-mahal banget kok, 100 ribuan udah dapat. Peralatan yang keenam ini yang menjadi kontroversi di kalangan aquascaper. Jadi aquascape kok pakai aerator? Ya betul. Peralatan keenam yang sangat kontroversial adalah aerator. Jadi aerator di aquascape diskus itu hukumnya menurut saya fardu kifayah. Jadi kayak wajib nggak wajib sih. Soalnya aquascape diskus itu cenderung aquascape dengan airnya hangat. Jadi air yang hangat itu cenderung susah untuk mengikat oksigen. Dengan penambahan aerasi dengan aerator, diharapkan kandungan oksigen di akuarium teman-teman itu lebih banyak. Ingat, yang bernafas pakai oksigen itu bukan hanya ikan diskusnya aja loh ya. Jadi bakteri-bakteri pengurai itu juga bernafas pakai oksigen. Di sini aku pakai aerator merek Amara yang pakai baterai, jadi kayak power bank gitu. Jadi kalau dia mati lampu, aeratornya tetap hidup meskipun filternya mati. Jadi agak tenang aja.
Jadi kalau sampai ada pemadaman bergilir sampai 24 jam, teman-teman nggak usah bingung. Meskipun berada di luar kota, meskipun berada nun jauh di sana, karena dijamin ikan diskusnya tetap sehat walafiat selamat dunia akhirat. Ikan yang teman-teman beli itu kan cenderung ikan yang mahal. Jangan sampai hanya eman-eman beli aerator yang kaceknya, selisihnya dengan aerator biasa itu hanya 150 ribuan, teman-teman eman-eman mengorbankan ikan diskus yang udah dibeli mahal-mahal. Udah beli ikan mahal-mahal, satunya 300 ribu, padahal di tank ada 15 ekor, mati gara-gara eman-eman duit 150.000. Nah, itu ya teman-teman ya, jangan terlalu eman-eman, aerator penting banget. Itu peralatan ketujuh ini juga masih menjadi kontroversi hati bagi para aquascaper maupun penghobi ikan diskus. Peralatan ketujuh itu adalah heater ya, heater, karena aquascape itu kan pengen carinya suhunya yang dingin ya, semakin dingin semakin bagus bagi tanaman. Sementara ya sekali lagi kita pelihara ikan bukan pelihara tanaman. Kemudian di kalangan penghobi diskus pun juga ini ada yang pakai ada yang enggak. Yang enggak pakai itu kan alasannya di Indonesia suhunya udah optimal lah buat pelihara diskus. Indonesia termasuk negara tropis, udah cocok banget suhunya dengan kebutuhan ikan diskus. Beda halnya dengan negara-negara Eropa, negara-negara Amerika Utara, yang negara-negara subtropis, dia harus pakai heater supaya ikannya nggak menggigil, nggak membeku, nggak kedinginan. Di sini saya tetap menyarankan pakai aerator. Kenapa? Soalnya kita itu nggak tahu naik turunnya suhu gimana, kecuali kita avatar eng ya. Kita harus jaga-jaga seandainya ada suhu ekstrim kayak kemarin-kemarin sampai di beberapa daerah turun hujan es. Nah, pas kondisi seperti itu sangat dibutuhkan heater untuk menjaga kestabilan parameter air, parameter suhu. Jadi kalau sampai suhu itu drop, jadi biasanya di Indonesia kan suhu air itu kan 27, 28 derajat, 29 lah. Pernah suatu saat di tempat saya itu drop sampai 19 derajat. Wih, itu kan langsung kaget loh Pak. Kaget langsung, dia nggak mau makan, badannya menghitam, perlu diobati. Kalau udah sakit gitu kan ya aduh bingung. Mending jaga-jaga pakai heater, heaternya dinyalain di suhu 26 derajat aja. Jadi kalau dia suhu standar di suhu 27, 28 derajat Celcius, heaternya nggak nyala. Tapi seandainya malam hari atau gimana suhu ekstrim sampai drop, heaternya nyala. Jadi nggak bakal ikannya langsung kaget karena suhu. Itu saran saya. Yang kedelapan adalah penampungan air untuk masuk sebelum masuk tank. Ini perlu dipakai kalau kalian pelihara diskus, khususnya di kota yang pakai air PDAM, air pump. Soalnya air pump itu kan biasanya pakai kaporit, pakai kloramin. Kalau teman-teman pakai air PDAM, kasih dulu ke penampungan. Penampungan bisa berupa gentong, bisa berupa bak khusus. Kalau pakai gentong portable, gentong plastik tidak apa-apa, taruh luar rumah, nanti dikasih selang, kasih pompa, diaerasi selama 1-2 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam supaya airnya stabil. Jadi klorin itu kan cepet banget menguap kalau dikasih aerator atau dipanaskan. Yang ke-9 teman-teman wajib banget punya yang namanya tank karantina. Tank karantina ini nggak usah besar-besar banget, pakai ukuran tank 40 cm juga nggak masalah.
Tank ini bertujuan untuk mengkarantina ikan yang sakit biar gak menular ke seluruh populasi diskus di tank community teman-teman. Jadi kalau ada ikan yang sakit, gak mungkin teman-teman melakukan pengobatan langsung di tank aquascape-nya ya. Beda halnya dengan tank polosan. Jadi kalau tank polosan itu treatment berupa obat-obatan maupun suplemen bisa diberikan langsung di tank community, langsung suntak sok kabeh los. Beda ya. Kemudian untuk tank karantina ini biasanya hanya diberikan aerator sama heater, jadi untuk mempercepat pengobatan ikan yang sakit. Selain itu, tank karantina ini juga bisa difungsikan sebagai tank breeding darurat seperti punya saya ini. Kemudian yang paling penting adalah ketika teman-teman mau menambahkan ikan baru, baik itu ikan diskus baru ataupun ikan-ikan kecil jenis yang lain, sebelum masuk tank utama harus dimasukkan dulu ke tank karantina untuk menghindari penyebaran penyakit baru yang mungkin dibawa oleh fauna-fauna yang akan sampean masukkan ke tank community. Yang terakhir adalah alat ukur air. Jadi ini ya penting nggak penting sih. Kalau kalian udah istilahnya udah mahir, udah sering pelihara ikan di daerah kalian, udah hafal karakteristik air di tempat kalian nggak perlu alat ini. Jadi ini istilahnya untuk yang benar-benar baru pengen memulai. Kalian harus tahu betul karakteristik air di tempat kalian. Kalau airnya itu udah bisa untuk memelihara ikan neon, apalagi bisa untuk breeding, ya pasti udah bisa dipastikan cocok lah buat ikan diskus. Tapi kalau kalian bablas belum pernah pelihara ikan, kemudian pengen pelihara diskus, itu kamu harus tahu kondisi air kamu itu parameternya seperti apa. Lah, alat ukurnya antara lain nih, ini paling simple. Ini nggak di endorse, nggak di apa, ada JBL test pack. Dia bisa mengetahui kandungan airnya mulai dari klorin yang paling berbahaya, kemudian pH-nya berapa. Jadi kalau air pump itu harus diukur banget ini klorinnya sangat tinggi atau enggak, kemudian tingkat pH per hidrogen, itu keasaman, asam basa di kondisi airnya sebetulnya nggak begitu masalah ya. Asam basa asal stabil aja. Kalau misal di pH 88 terus itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai gonta-ganti air water change dengan gonta-ganti air yang parameternya beda. Besok ganti air yang pH-nya 8, besok lagi ganti pakai air galon pH-nya 6,5 misal. Wah, ikannya bisa bingung. Kemudian dia juga bisa mengetahui derajat kekerasan air, hardness, airnya sadah atau airnya soft. Kemudian alkalinitas, buffer pH-nya, bisa mengetahui juga untuk kandungan nitrit sama nitrat. Ada juga yang pakai pH test yang kayak gini. Ada juga yang lebih ke pakai ke apa ini, TDS meter. Ya TDS meter sih nggak begitu akurat. Ini TDS itu hanya mengukur total dissolved solid, jumlah zat padat terlarut di air. Itu dulu untuk diskusi-diskus episode keempat ini. Kita udah bahas tentang peralatan apa aja yang dibutuhkan jika teman-teman mau memulai aquascape diskus. Saya Aji Bella undur diri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih di segmen diskusi-diskus, segmen yang ngebahas aquascape diskus, menggabungkan aquascape dan ikan diskus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam terus gebes, sampai jumpa, ciao.